pada malam hari dengan tema Zoom pada malam hari ini itu manfaat produk-produk herbal dari PT BES. Dengan pemateri kita Umi Elis Ratnasari sebagai co-founder SSW. Kepada Umi Elis mungkin kita langsung mempersilakan untuk menyampaikan materi tentang produk-produk herbal di PT BES. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita dapat berjumpa via Zoom training kali ini. Untuk semua mitra Smart Sinergi World dimanapun berada, semoga selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita setelah bersolawat tadi dan selalu menyebut-nyebut namanya, selalu bersolawat kepadanya, semoga kita di dalam kehidupan ini diberikan keluasan rezeki, kelapangan hati, dimudahkan untuk berbuat baik, dan pada akhirnya nanti diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang semua mitra yang sudah masuk di Zoom training kali ini, ada 79 orang. Luar biasa, aplaus dulu di tempat masing-masing. Oke, yang pertama Umi ucapkan terima kasih kepada Abi Masturi yang telah memberikan kesempatan pada malam hari ini dengan kondisi yang saat ini banyak mitra yang sedang diberikan rezeki berupa kesabaran dalam sedang kurang fit, kemudian harus beristirahat di rumah, gitu ya. Semoga ini menjadi penggugur dosa, menjadikan lebih dekat lagi kepada Allah, lebih mensyukuri pada saat kita sehat ternyata itu sangat mahal harganya. Nah, malam hari ini Umi bersyukur sekali dapat berbagi kepada semua mitra Smart Sinergi World dimanapun berada. Dan pertama-tama ucapkan juga selamat kepada Ibu Sarnani ya, yang tadi sore sudah menerima transfer dan sudah membeli motor cash gratis dari PT BES. Luar biasa. Semoga makin meningkatkan giroh untuk melakukan syiar dakwah, membantu umat terbebas hutang riba, dan ini merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mitra-mitra yang istiqomah, yang berniat hijrah, yang berniat membantu umat, maka Allah akan sampaikan semua hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu mitra-mitra, terutama mungkin mitra baru ya, mungkin ada yang belum tahu tentang manfaat produk-produk khususnya produk herbal ya. Yang pertama Umi akan jelaskan sedikit tentang produk herbal Bimax ya, Bimax. Ini Bimax ya. Bimax ini luar biasa. Dengan produk ini Bapak Ibu semua mitra dapat bersilaturahmi kepada saudara, teman, tetangga dan lain sebagainya, bersilaturahmi, lalu sampaikan bahwa kita
sedang belajar tentang bagaimana sih unsur-unsur yang ada di dalam tubuh kita sesuai dengan ilmu kedokteran Ibnu Sina. Ya, ini biasanya yang menyampaikan di SSW sudah ditunjuk Ibu Hajah Cucu Henda. Beliau sudah dikaruniakan peraih sebagai peraih Big Mokes luar biasa. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan segera sehat paripurna. Amin ya rabbal alamin. Nah, BIMEK ini adalah sesuai dengan anjuran ilmu kedokteran Ibnu Sina mengandung atau mempunyai 4 ya. Pertama itu adalah dia ada masuknya ke relaksasi ya. Ini relaksasi ini untuk Abi Mas Turi sebagai founder luar biasa itu manfaatnya ya. Jadi kalau misalnya mau tidurnya lebih berkualitas pada saat bangun itu badan fit gitu ya. Itu adalah manfaat salah satu dari BIMEX yaitu relaksasi. Jadi tidurnya itu kalau kata orang Jawa angles gitu ya. Jadi berkualitas walaupun sebentar dia kualitasnya bagus ya. Itu dia relaksasi. Kemudian ada rilis. Ya, merilis atau membuang zat-zat yang ada di dalam tubuh kita yang berupa racun. Ya, itu namanya rilis. Nah, ini dibantu oleh Departemen Training kita. Terima kasih Arizal. Nah, ditayangkan di situ ya, ada rilis ya. Organnya itu apa? Adalah ginjal dan usus besar. Ya, di mana itu tempat pembuangan ya. Kalau ginjal kita bagus, dia akan membuang atau menyaring hal-hal yang di dalam tubuh kita harus dibuang. Maka keluar dalam bentuk racun itu ada ke urin, ada ke feses atau ke buang air besar melalui usus besar kita. Nah, kalau ada keluhan-keluhan dalam hal ini yang sembelit, ada wasir, susah buang air besar, gangguan prostat. Nah, ini gangguan prostat tuh para mitra terdapat pada laki-laki ya. Prostat itu terdapat pada laki-laki. Jadi biasanya dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya usia makin bertambah, prostat itu ada yang terjadi pembesaran prostat sehingga dia menekan kandung kemih dan ditandai dengan sering buang air kecil terutama malam hari ya. Biasanya usia 50 tahun ke atas. Nah, ini dapat membantu. Fungsinya adalah rilis ya, dia membuang racun-racun. Kemudian yang epilepsi ya, ini dengan terjadi gangguan sarafnya. Kemudian yang depresi ini termasuk ke saraf ya. Insomnia, nah tadi susah tidur termasuk dirilis juga, termasuk di relaksasi juga. Kemudian tulang keropos. Kok tulang masuknya di unsur air ya misalnya gitu? Iya, karena tulang itu sebetulnya terdiri dari harus cukup air sehingga dia bisa lebih bagus, lebih berisi. Nah, ini herbal diuretik atau serat yang ada masuk di sini. Ini kalau disebutnya dengan unsur air ya. Jadi tadi ada unsur dari mulai kepala itu namanya unsur api ya, ditandai dengan kalau misalnya ada gejala ditandai dengan demam atau panas. Itu organ api dari kepala sampai dada. Kemudian dari dada sampai ke pusar itu organ angin. Nah, ditandainya ingat-ingat aja, kembung. Kalau angin kebanyakan kembung ya. Kemudian dari arah pusar sampai ke kaki itu disebutnya organ-organ air ya. Organ air yang tadi rilis ya. Kalau misalnya itu dirilis, dibuang organ air. Kemudian organ tanah itu yang meliputi seluruh tubuh kita, baik itu saraf, pembuluh darah, dan kulit. Ya, jadi kita ingat-ingat yang menutupi seluruh badan kita itu ada saraf, ada darah, peredaran darah, dan kulit. Gitu ya, itu organ tanah. Jadi api, angin, air, tanah. Nah, kalau misalnya ada yang punya anak kecil biasanya ini ingat Avatar ya. Jadi ada unsur api,
unsur organ yang di apinya, organ angin, organ air, dan organ tanah. Itu tadi. Boleh lanjut lagi. Kita akan berbicara tentang refunction atau dari organ tanah. Nah, yang refunction itu artinya adalah meregenerasi fungsi dari sel-sel yang ada di dalam tubuh kita atau dari organ yang ada dalam tubuh kita. Kenapa Umi mulainya dari BIMEK? Karena dengan BIMEK ini baru kita akan menjodohkan nanti BIMEK itu dengan mana jodohnya. Nah, ini kita dengan organ tanah. Tadi apa kata Umi? Organ tanah itu adalah yang berhubungan dengan yang meliputi seluruh tubuh, yaitu pembuluh darah, saraf, sistem saraf, dan tanah. Ini organ-organnya adalah kulit, rambut, kuku, dan peredaran ya. Biasanya ada keluhannya apa nih Umi? Semua keluhan kulit, rambut, termasuk ada ketombe, itu kan di kulit ya, ketombe ya. Bibir pecah-pecah, kukunya, ada kuku yang enggak sehat, kayak ada jamur ya. Terus kanker, kelenjar, ada kelenjar getah bening gitu ya. Kemudian kelenjar tiroid ya, kelenjar tiroid dan lain-lainnya itu yang di organ tanah. Bagaimana? Nah, sekarang bagaimana cara minum kalau yang di organ tanah? Yang di organ tanah ini minumnya dengan cara infus, yaitu caranya Bapak Ibu ambil gelas kosong, lalu jangan dikasih air dulu ya, ambil gelas kosong, lalu buka kapsul BIMEK-nya. Kalau berat badannya di atas 50 kilo, 2 kapsul dibuka. Nah, serbuknya udah dimasukkan ke dalam gelas, baru dikocorkan air ke dalam gelas itu kurang lebih 100 sampai 200 cc atau 100 sampai 200 ml. Jangan diaduk, dibiarkan aja, nanti partikel-partikelnya akan naik dengan sendirinya. Pada saat mau tidur ya, kurang lebih jam 9-10 malam. Kemudian kitanya tidur, itu dibiarkan aja ditutup. Nanti pas bangun sholat tahajud atau bangun subuh, diminum. Airnya diminum, lalu ampasnya dioleskan ke misalnya ke kulit yang gatal. Ya, itu bisa, itu kulitnya lebih, rasanya lebih halus ya. Kenapa Umi bilang itu? Udah dicoba, Umi selalu coba walaupun nggak ini, coba diminum. Nah, itu juga untuk mencegah terjadi kanker serviks dan lain sebagainya. Itu kan ada kanker ya, itu untuk pencegahan juga ya, diminum. Nah, itu caranya di infus tuh yang bukan dimaksud pakai selang ya. Jadi di sini tuh infus tuh caranya seperti itu tadi, dimasukkan ke dalam gelas, dikasih yang dapat mendampingi BIMEK ini untuk refunction atau mengembalikan fungsi organ adalah Ecoviko dan LVN kolagen ya. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung radikal bebas, mengandung antioksidan untuk menghilangkan radikal bebas. Itu refunction ya. Makanya di dalamnya ini kalau keluhannya kan ada kanker, kelenjar ya, maksudnya itu kelenjar tuh ada pembengkakan kelenjar tiroid, kelenjar getah bening yang berupa kelenjar, itu dia memerlukan untuk mengeluarkan radikal bebas ya, yaitu masternak antioksidan, yaitu LVN kolagen. Kemudian Ecoviko. Nah, Ecoviko ini sendiri di dalamnya juga mengembalikan fungsi pankreas ya. Kalau terjadi ada penyakit diabetes atau gula darah tinggi, di mana gula darah itu harusnya gula itu tidak ada di dalam darah ya. Nah, dia hanya sedikit aja. Masih tinggi di dalam darah. Nah, oleh karena itu boleh dibantu dengan Ecoviko untuk mengembalikan fungsi dari pankreas ya. Ini Ecoviko, kemudian dia menurunkan kolesterol. Nah, berikutnya adalah setelah ini, nah ini jadi tanah ini
kalau kita nih gimana Umi caranya, kata Umi bisa memprospek atau memberikan manfaat kepada orang lain itu kok pakai BIMEK nanti caranya ya, bagaimana cara diicip. Sekarang kita lanjut dulu organ angin. Nah, organ angin ini fungsi dari BIMEK adalah regenerasi ya, mengembalikan regenerasi atau bagaimana organ ini bisa diregenerasi ya. Keluhannya biasanya nih ada diabetes juga di sini. Ada diabetes, ada MAH, ada hepatitis, kembung, mual, batu empedu, tipes ya, lelah otot, tidak nafsu makan ya. Nah, kalau diicip sama orangnya, coba saya misalnya coba diicip itu dimasukin ke lidah, dirasain itu ya puyernya, dia akan merasakan rasa pahit ya. Ini cara minumnya adalah seperti sirup. Jadi dibuka juga seperti tadi, kapsulnya dibuka, lalu diambil puyernya, lalu dikasih air kurang lebih 3 sampai 5 sendok aja. Ya, di dalam gelas kecil gitu ya, 3 sampai 5 sendok airnya. Tadi 2 kapsul dibuka lalu diminumkan. Itu dengan cara sirup minumnya kalau untuk organ angin ya, organ angin regenerasi ya. Jadi ini untuk regenerasi sel, biasanya terjadi pada organ angin ini. Apa aja yang termasuk organ angin? Yaitu liver, lambung, pankreas, dan usus halus ya. Keluhannya apa? Yaitu keluhannya kembung biasanya ya. Pankreas yaitu gula darahnya meningkat tinggi, kemudian ada tipes ya. Makanya ini bagus digunakan. Ditambahkan kalau di sini ada anjurannya ditambahkan Ecomek. Nah, Ecomek ini Bapak Ibu luar biasa. Kenapa? Karena ini bukan kopi, tapi ini minuman rasa kopi gitu ya. Isinya adalah maca, tribulus, dan ginseng. Nah, ini termasuk untuk meregenerasi organ-organ reproduksi ya. Organ-organ reproduksi itu untuk apa? Untuk yang belum punya keturunan. Nah, menaikkan juga faktor hormonal, kemudian memperlambat menopause ya, kemudian membesarkan otot-otot ya. Maka oleh karena itu lebih ke arah di sini adalah organ reproduksi. Misalnya kalau di wanita itu adalah mamai atau payudaranya biasanya lebih berisi ya dengan Ecomek. Kalau di pria otomatis di alat vitalnya seperti itu. Kalau di konsumsi dengan secara teratur setiap hari ya. Seperti itu. Jadi ini hormonnya lebih bagus. Jadi udah banyak mitra, mungkin nanti akan ada yang testimoni ya yang menggunakan Ecomek ini, kemudian dibantu dengan Hubs Pro, kemudian istrinya juga dapat menggunakan kolagen Hubs Pro serta Ecomek juga. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah Allah karuniakan keturunan ya. Itu mengenai regenerasi organ angin. Berikutnya adalah organ air ya. Organ air itu rilis tadi. Rilis boleh ditayangkan yang rilis ya tadi. Tanah tadi udah refunction. Kemudian nah ini organ api yang rileks. Oh ya tadi rilis sudah ya. Organ api itu relaksasi yang tadi ya. Biasanya ditandai kalau ada gangguan di organ api ditandai dengan temperatur atau suhu tubuh meningkat ya. Suhu tubuh meningkat. Kemudian biasanya pada saat diicip ya, dicobain gitu ke lidah puyernya dari BIMEK itu, maka rasanya pedas, rasa lebih kok pedas ya gitu, panas pedas. Nah ini keluhannya biasanya sakit kepala, sesak nafas, keluhan jantung, flu, pilek, vertigo, dan migrain ya. Jadi area kepala sampai dada, makanya ada sesak ya. Itu organnya adalah otak, jantung, dan paru-paru. Ada gambar otak, jantung, dan paru-paru. Nah, kalau untuk Bapak Ibu yang ingin mendalami tentang herbalnya PTBes, Bapak Ibu boleh ini yang ada dari AA ini bisa dilaminating. Lalu Bapak Ibu bisa menjelaskan ke orang lain, ingin prospek dengan manfaat-manfaat produk juga boleh dan memberikan manfaat. Semoga menyampaikan ilmu walaupun sedikit, insya Allah menjadi berkah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat ya. Nah dengan seperti itu
Bapak Ibu semua dapat menjadi pelan-pelan menjadi ahli herbal gitu ya dari BIMEK ini. Nah, untuk ini BIMEK-nya dibuatnya puyer. Maksudnya puyer itu langsung dibuka aja, simpan di atas lidah, diemut nanti sampai habis dengan sendirinya. Tapi biasanya nggak kuat, sebentar aja, sebentar dulu biar dia cepat terserap oleh organ kita di lidah itu terserap dengan sendirinya. Kalau sudah nggak kuat boleh langsung ditelan, langsung minum. Nah ini lebih cepat reaksinya. Saya sudah mencoba, misalnya ada demam atau batuk yang gelitik ya, yang kayak gatal di tenggorokan, diemut aja. Insya Allah itu cepat untuk membantu kesembuhan dari ada gangguan di organ api ini gitu ya. Nah ini ditemani atau bergandengan dengan Habs Pro, Habatus Sauda dan Propolis yang di dalamnya adalah ada Habatus Sauda, ada bee pollen dan propolis yang luar biasa. Selain kita tahu ini adalah juga sunnah Rasulullah SAW. Jadi ketika kita menggunakan atau melakukan hal-hal yang merupakan sunnah Rasul, maka insya Allah di dalamnya ada keberkahan. Jadi insya Allah Bapak Ibu, Habs Pro ini saya berikan kepada setiap keadaan. Ya, jadi setiap keadaan sampai saya dulu pertama kali join langsung melakukan memberikan manfaat kepada setiap orang. Waktu saya masih praktek dulu ya kepada pasien-pasien itu Habs Pro semua. Sampai saya dibilang sama Mas Fikri itu anak saya nomor 3. Umi sekarang kok bidan Habs Pro. Semua orang obatnya Habs Pro. Ya memang Mas Fikri, karena apa? Ini memang sunnah Rasul dan di dalam hadis Rasulullah sudah dinyatakan bahwa Habs Pro ini atau Habatus Sauda ini adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian. Jadi semua baik yang sehat untuk menjaga kesehatannya minumlah Habs Pro secara teratur, atau kalau bahasa bagus itu secara istiqomah, jangan minum entar enggak, minum entar enggak. Nah, daya tahan tubuh kita, kenapa kita kok makan sehari 3 kali? Karena memang ada saatnya, ada haknya tubuh yang harus diberikan ya. Nah, di dalam Habatus Sauda, Bipolen dan Propolis juga itu ada unsur-unsur yang harus diberikan kepada sel-sel tubuh di dalam tubuh kita, sel-sel di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, bagi yang sehat, konsumsilah misalnya mau sehari sekali 2. Oh ini lagi ada aktivitas tinggi, oh prospeknya lagi banyak, silaturahminya lagi banyak, sehari ketemu harus 5 orang presentasi misalnya. Saya berniat mau ketemu kepada 5 orang biar lebih banyak lagi pahalanya. Nah maka Habs Pro-nya diminumnya 2 kali 2, atau bahkan lagi perlu stamina tinggi, Umi Abi bisa 3 kali 2 ya, seperti itu. Jadi makin banyak dikonsumsi makin sehat, poinnya makin banyak, rewardnya makin dekat, luar biasa ya. Itu tadi tentang jadi bagaimana caranya silaturahmi, lalu kita bilang, Bu saya alhamdulillah dari PTBS gitu ya, dari komunitas anti riba Smart Synergy World sedang belajar tentang manfaat herbal, yaitu ini ada BIMEK. Ibu ayo dicoba, insya Allah dengan kapsul ini nanti bisa ketahuan nih ibu keluhannya apa. Yuk kita coba dulu. Nah ibu buka, masukkan di sendok, lalu orang yang kita silaturahmin suruh icip ke lidah ya, ke lidah. Coba Bu rasakan Bu. Nah, nanti dia jawab pahit ya, saya merasa pahit. Oh gitu, Ibu ini ada 4 rasa ya Bu, ada pedas, ada pahit, ada manis asin, ada asam gitu ya. Nah Ibu cenderung yang mana, atau Ibu lebih dominan yang mana? Nah dia bilang, oh kalau saya lebih dominan pahit. Oh gitu, Ibu biasanya apa yang Ibu rasakan? Biasanya sebutnya, iya saya sering kembung. Iya Bu, jadi betul banget. Jadi Ibu itu di sini kalau merasakan itu biasanya gini Bu, baru dijelaskan tuh ya. Kalau organ kepala sampai dada itu rasanya cenderungnya pedas Bu. Biasanya keluhannya di daerah kepala. Tadi Ibu nggak ada itu ya, gitu. Terus nanti loh. Nah, nanti dijelaskan. Kalau itu Bu, alhamdulillah banyak mitra-mitra saya juga pakai ini. Kalau ada keluhan tadi Ibu merasanya pahit, Bu ada
rasa kembung atau apa? Iya, kembung misalnya. Ya udah, cara minumnya Bu dibuat sirup. Jadi ada beberapa orang yang join dengan saya cerita BIMEK ya. Baru dengan BIMEK ini baru menyebar Bu. Insya Allah untuk lebih bagusnya lagi kalau Ibu keluhannya kembung, sering perih gitu ya, berarti kemungkinan kan sakit mah ya Bu ya. Nah ini dikombinasinya Bu lebih bagus lagi dengan Evitgo. Ya, dengan Evitgo. Ini insya Allah sudah terbukti, apalagi Evitgo ini, susu kambing ini juga kesukaan Rasulullah SAW. Ini termasuk juga sunahnya. Di dalam sunnah ada keberkahan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi itu pertama. Jadi ingat-ingat. Nanti Umi kasih kuis tuh ya di akhir ya. Jadi kalau organ api itu dari kepala sampai dada. Itu organ api. Kalau diicip rasanya pedas. Ya, cara pengobatannya dengan BIMEK, diminumnya dengan cara puyer. Ya, ditaruh dibuka gitu, dibuka kulit dari kapsulnya, taruh di lidah, diemut-emut ya. Itu kalau organ api. Kalau organ angin dari dada sampai pusar, keluhannya biasanya kembung. Nah, itu cara minum BIMEK. Untuk cara minumnya dengan metode minumnya dengan cara sirup. Ya, dibuka juga kapsulnya, dikasih air kurang lebih 3 sampai 5 sendok, diaduk lalu diminum. Itu cara sirup. Lalu kalau keluhannya dari organ air, yaitu dari pusar sampai telapak kaki ya, termasuk ada tulang, ginjal ya, yang orang-orang yang ada di situ, itu biasanya pada saat ini icip-icip rasanya manis asin ya. Itu bisa cara minumnya langsung, kapsulnya langsung diminum. Nah ini yang lebih jelas, ini Bapak Ibu boleh nih dicetak ya, yang mau nanti kita cetak lalu kita laminating, jadi bisa dibawa kemana-mana sambil diingat juga gitu ya. Nah itu sampai bawah, itu organ air, itu gampang minumnya. Cara pengobatannya diminum langsung kapsulnya. Yang terakhir organ tanah yang terakhir, kalau diicip rasanya asem. Nah itu biasanya ada keluhannya, misalnya gatel, alergi. Nah itu minumnya dengan cara infus ya. Nah, sampai di sini dulu, mungkin kita akan buka dulu tanya jawab biar Bapak Ibu nggak keburu lupa atau ada yang keluhan dan lain sebagainya. Silakan boleh bertanya langsung. Silakan Bu Mega, mungkin boleh difasilitasi untuk bertanya dulu para mitranya. Udah ada 112 orang yang hadir, silakan. Terima kasih Umi yang udah menjelaskan panjang lebar tentang produk, salah satu itu BIMEK. Udah sesuai dari apa produknya, fungsinya, dan manfaat bagi tubuh kita, dan cara pemakainya juga udah dijelaskan sama Umi. Mungkin ada dari mitra kita yang mau bertanya, ya mungkin ada yang kurang paham atau ada yang mengalami ada permasalahan di tubuh mitra-mitra yang lain, boleh bertanya kepada Umi. Kepada mitra-mitra boleh mau langsung atau melalui chat juga boleh, nanti kita uraikan satu persatu. Iya, Pak Suherman kayaknya Bu Mega sudah angkat tangan. Pak Suherman silakan. Ada Pak Suherman, kita persilakan. Pak Suherman belum ada. Silakan, ada Bu Teh Desi tuh di chat. Assalamualaikum. Oh, Pak Suherman ya? Ya. Selamat malam Umi. Terima kasih. Kalau saya kan penyakit saya adalah kanker paru-paru nih.
Kemudian saya minum obat oral, obat kemo oral. Ya. Nah, ini apakah kontradiksi atau seperti apa gitu kalau minum, saya sekarang minum Habspro sama Bimex sama kolagen gitu. Tapi obat medisnya saya belum bisa meninggalkan gitu karena itu diharapkan menghambat dari pembesaran kanker paru-paru saya gitu. Mohon petunjuknya Umi. Terima kasih. Ya, baik. Baik Bu Mega, Umi langsung jawab. Ya, Umi. Iya. Pak Suherman, Masya Allah, semoga Allah segera angkat penyakitnya ya Pak. Pak, ini kalau herbal itu dengan obat dokter dia mesti dibedakan jam minumnya Pak. Jadi pertama ada ahli herbal yang menyatakan apabila herbal itu lebih pas lagi jika diminum betul-betul hanya herbal. Nah, tetapi perlu keyakinan yang tinggi kepada Allah bahwa pada saat kita ingin diberikan kesehatan harus memilih salah satu Pak sebetulnya ya. Qadarullah alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk mengikuti program pendidikan bidan. Jadi walaupun sedikit-sedikit ilmu kesehatannya ada. Nah, untuk kalau mau dicampur dengan minum obat kimia gitu ya Pak, itu boleh dibedakan kurang lebih 2 jam Pak. Ya, ya. Ya 1-2 jam. Ya. Jadi sebetulnya pertama kalau dari ahli herbal sendiri sebaiknya herbal itu dikonsumsi betul-betul herbal aja. Karena pada saat ada yang diminum herbal ada zat kimia yang memang terbuang Pak. Ya. Ya terbuang. Tapi ini semua tadi kembali harus dari keyakinan Bapak. Kalau memang itu misalnya obat kimia, Bapak yakin memang masih untuk membantu penyembuhan, ya monggo tetap dikonsumsi. Nah ini bedakan kurang lebih 2 jam. 2 jam ya. Iya 2 jam Bapak. Nah tadi ya kalau kanker itu, tadi kan Umi sudah jelaskan bahwa betul tadi kolagen, Bimex, dan Habspro ya Pak ya. Ya, ya. Ya, cara minumnya tadi sudah ya Pak. Bapak Sudah, cara ya. minum selama ini Bimex-nya bagaimana? Bimex-nya kalau pagi infus. Ya. Pada duha sirup. Pada asar sirup. Oh, karena Bapak Malamnya, ada di keluhan di lambung juga? ada sedikit sih. Oh ya, baik-baik. Nah, Ya. malamnya langsung diminum. Oh, malamnya Bapak mau ambil program untuk relaksasinya ya, langsung diminum ya? Ya. Itu nggak Ya, apa-apa nggak apa-apa atau sih, Pak, nggak apa-apa. harus di ini kan apa? Puyer. Untuk Enggak yang Pak, malamnya. yang pertama kalau untuk kanker memang kalau yang pertama Pak untuk kanker karena itu menyangkut dengan pembuluh darah ya peredaran darah menyangkut peredaran darah itu memang sebaiknya diinfus Pak. Infus ya pagi semuanya. Infus tadi ya yang Bapak mau tidur ditutup itu ya jadi 2 kapsul Bapak taruh di gelas lalu dikasih air. Dikocorkan aja airnya, tidak perlu diaduk Pak, didiamkan aja, ditutup. Nanti mau subuh atau mau sholat tahajud, Bapak boleh minum. Iya, iya. Kalau yang untuk malamnya? Ya, betul begitu. Umi, untuk malamnya untuk malam Bapak mau tidur, memang itu langsung aja diminum Pak, biar untuk mendapatkan relaksasi. Ya, makasih. Ya, semoga cepat sembuh ya Pak dengan wasilahnya. Terima kasih Umi, makasih. Mohon doanya. Amin. Dan banyak-banyak ini Pak. Insya Allah Pak banyak istighfar, sholawat dan pada saat sedekah diniatkan kepada Allah minta kesembuhan Pak. Amin, amin. Insya Allah. Ya, amin. Terima kasih Umi. Terima kasih.
Ya, sama-sama Pak. Berikutnya silakan Bu Mega. Terima kasih Bapak Suherman. Semoga lekas sembuh ya Pak ya. Ini juga ada dari Desi Umi dari SSW 30. Ya. Pertanyaannya, kalau sariawan bagaimana cara minumnya, terus kembung dan sakit pinggang. Nih lagi langsung diborong 3 nih. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih pertanyaannya Teh Desi yang luar biasa. Gimana kalau sariawan, kembung, dan sakit pinggang ya? Sakit pinggang. Dari bawah Ya. dulu nih jawabnya dari sakit pinggang. Kalau sakit pinggang itu jangan sering langsung mendiagnosa sakit sesuatu. Ini biasanya sahabat semua pada saat ada keluhan, pastikan minum kita cukup. Ya, pastikan minum kita cukup, jangan langsung buru-buru pengen minum obat. Ini kan sekarang biasanya udah pinter semua nih, udah kayak jadi dokter semua. Kalau tiba-tiba sakit sedikit, bilangnya asam urat, sakit sedikit, pinggangnya sakit, katanya takut ginjal. Pokoknya udah langsung parno aja gitu kalau ada keluhan gitu ya. Padahal pada saat terjadi misalnya pinggang kok sakit ya, coba minumnya itu cukup atau tidak ya, kurang lebih 2 liter, kurang lebih 2 sampai 3 liter sehari semalam. Kalau minumnya ditambah ada minum kopi, minum teh dan lain sebagainya, maka air putihnya harus ditambah untuk melarutkan yang tadi kita minum. Itu nomor 1. Jadi kalau misalnya pinggang, cek dulu minum kita atau terlalu banyak duduk dan kita kurang minum. Itu nomor 1 Teh Desi ya. Kalau ternyata sudah diperbaiki minumnya, masih ada keluhan, nah itu boleh kita minum herbalnya ya. Kemudian nanti herbalnya apa nanti ya. Yang kedua tadi Teh Desi bilang keluhannya sariawan. Nah, sariawan dengan kembung itu ada hubungannya dengan psikologis. Nah, kalau sariawan dan kembung, kok rasa kembung? Ini ada psikologis. Psikologis apa? Banyak yang dipikirkan, ya. Itu psikologisnya tinggi sekali kalau orang sariawan dengan kembung. Jadi kalau misalnya itu dibetulkan dulu tuh yang ada di pikiran kita, yang sedang dipikirkan apa. Jadi banyak kejadian udah minum obat segala macam nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena belum dibetulkan di sininya. Ada yang nyelip itu. Ada yang nyelip harus kalau misalnya kursor komputer tuh harus dicari nih di mana nih apa yang sedang dipikir tuh. Sebelum minum herbal aja udah sembuh tuh. Kalau udah bisa memperbaiki secara psikologis kita. Tapi kalau enggak kok saya enggak ada pikiran psikologis dan lain sebagainya, nah boleh. Bimek-nya diminumnya dengan cara dibuat uyer, maksudnya dibuka, diemut ya. Dibuat kemudian kalau ada kembungnya, Umi nggak kuat saya diemut. Kalau ada kembung ya udah dibuat sirup aja. Insya Allah dua-duanya. Jadi dibuat sirup kayak diemut-emut dulu yang sirupnya tadi baru ditelan. Itu ya. Teh Desi semoga membantu dan semoga tidak banyak yang dipikirkan. Jadi sariawannya cepat sembuh sama kembungnya ya. Kayaknya mikirin biar cepat dapat Pajero kayaknya. Umi punten, kalau kembung itu si Dede Umi yang kecil. Dede Anak saya yang kecil 6 tahun, baru mau 7 tahun. Oh iya. Kayaknya belum ada pikiran. Dibuat sirup aja Teh Desi. Kalau buat anak-anak boleh pakai sirup ya, disirupin. Orang dewasa juga boleh pakai sirup. Oh gitu, baik Umi. Sama tadi Umi bukan pinggang, mohon maaf, punggung. Kak Ega tadi bilangnya pinggang. Oh, maaf ya Kak Ega. Punggung ya. Punggung iya. Habis ngapain nih? Biasanya Suami kan tahu ya. karena posisi badan yang terlalu sering, maksudnya pegel karena habis ngapain atau gimana? Punggung sama pundak ya kalau suami tuh, saya nggak tahu tuh dia. Udah pernah cek kolesterol belum ya? Iya, nah itu dia belum pernah sih Umi. Oh iya, coba dicek dulu ya. Karena gini, pada saat kita memberikan sesuatu baik herbal ataupun dokter secara kimia, itu lebih akurat kalau tahu akar masalahnya atau penyebabnya. Jadi kita tuh nggak coba-coba gitu. Kalau misalnya ternyata kolesterolnya meningkat, nah maka kita akan segera stabilkan kolesterolnya. Bisa dibantu dengan slim
Bimax Slim. dan Hubs Pro. Gitu. Oke, cara minumnya bagaimana Umi? Kalau yang Cara minumnya ini Slim sebelum makan. Kalau berat badannya di atas ideal, diminumnya sebelum makan. Jadi biar ada disatuin efek atau yang kedua. bagaimana Umi? Kan Slim, Haspro sama Bimax Hasro. Iya, dia tidak bertentangan, semuanya saling mendukung. Nah, luar biasa di PTB herbal ini saling mendukung dia. Jadi boleh digabung. Maksudnya sebelum makan minum Hubs Pro dulu misalnya dan Slim. Nanti habis itu Bimax boleh. Maksudnya dalam satu waktu tapi sebelum makan sama sesudah makan. Oke, Bimax-nya dibikin apa Umi? Bimax-nya kan untuk Embung. tadi darah ini ya, kolesterol dan lain sebagainya. Ya, kalau kolesterol. dengan pembuluh darah itu dia boleh dibuat infus, atau kalau misalnya Infus. saya nggak mau infus repot diminum langsung nggak apa-apa Teh Desi. Oh ya, oke baik Umi. Terima kasih banyak Umi. Ya, sama-sama, semoga Ya. sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bu Mega, ini Bu Nunung, Bu Mega. Oke, Bu Nunung, silakan Bu Nunung. Iya Umi, ini kan aku lagi meriang nih Mi. Panas Ya. dingin. Cocoknya minum Bimax-nya diapain ya Mi? Ya Baik, Bu loh. Mega. Saya jawab Bu Nunung nih ya. Sekarang meriang ada keluhan lain enggak Bu Nunung? Cuma kayak hidung agak mengepot gitu Mi. Pertama gini, ini semua ya termasuk mitra yang lain mungkin yang sama keluhan dengan Bu Nunung. Pertama, kita mesti dinolkan dulu set frame atau nih kan sekarang lagi berita-beritanya tentang sakit ya. Ada Omikron lah, COVID lah. Kadang-kadang itu masuk ke info ke pikiran bawah sadar kita nih. Sedikit-sedikit flu atau dulu kalau batuk di luar kita tuh biasa aja orang kan. Kalau sekarang kalau batuk itu orang langsung parno pada nengok, terus yang batuk sendiri juga kayaknya apa ya? Kayak malu-malu, ngeri-ngeri mau batuk gitu ya. Iya. Karena dengan kondisi saat ini. Nah, oleh karena itu kita mesti selalu berbaik sangka semuanya bahwa insya Allah nggak ada apa-apa. Insya Allah nggak ada apa-apa. Yang pasti tadi banyak tilawah ya pada saat kita tuh ada batuk, agak-agak sesek dikit tuh dibawa ngaji. Nah itu ternyata menurut penelitian pada saat kita tilawah mengaji, membaca Al-Quran itu pertukaran oksigen dan CO2 di alveolus itu lebih bagus ya sirkulasinya. Itu ada penelitiannya. Padahal itu kita padahal nggak tahu ya, lebih tahu Allah yang dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah ini luar biasa. Jadi dengan kita banyak membaca Al-Quran, insya Allah itu lebih menyehatkan. Nah yang ditanyakan tadi Bu Nunung bilangnya kan meriang ya. Kalau meriang itu cara minumnya, terima kasih AA. Terapi tilawah Al-Quran, ya. Terapi tilawah Al-Quran untuk meningkatkan emosi juga bagus ya, emosional bagus, pembelajaran tilawah dan meningkatkan ini pernapasan ya, untuk pernapasan. Jadi itu luar biasa. Jadi kalau saya sedang membaca Al-Quran, ini sering Umi ya, kalau membaca Al-Quran, tarik napas, langsung baca lagi. Di tengah jalan itu pasti ada bisikan-bisikan setan, udah itu kerja udah nunggu gitu ya, yang pengennya berhenti. Tapi kita kalau udah punya target, misalnya yang punya targetnya selembar, 2 lembar, setengah juz atau sampai 1 juz, itu teruskan aja. Itu biasanya makin waduh lega, di akhirnya tuh lega banget ya. Nah tapi tadi berhubung dengan pertanyaannya Bu Nunung, kok meriang Umi, gimana pilek-pilek? Itu lebih cepatnya Bu Nunung dengan cara dipuyer. Nah, puyer itu hanya dibuka aja Bu Nunung, dibuka, ditaruh di lidah puyernya itu, misalnya dibukanya taruh aja dulu ke sendok kalau takut keselak gitu ya. Ke sendok dulu baru dituangkan ke lidah ya, si puyernya itu. Dimut-mut kalau nggak kuat sih 1 aja. Nanti Bu Nunung yang satunya ditelan langsung nggak apa-apa. Itu insya Allah lebih cepat reaksinya Bu Nunung. Ditambah dengan Hubs Pro ya. Hubs Pro ya. Iya, Bimax-nya 2, Hubs Pro-nya 2. Iya. Tadi juga Umi itu bisa ada pagi sore 2 kali.
Kalau sekarang malam hari nggak apa-apa. Heeh. Terus tadi juga ada Minumnya Umi. juga Bu Nunung, minumnya diperbaiki. Ya, Tadi juga ada Umi mitra saya gimana Bu Nung? bilang. Tadi juga ada Umi mitra saya bilang katanya lagi batuk. Saya kasih Bimek. Kata saya kasih Bimek Ya. dibuka, taruh di gelas aja, diairin langsung kocok-kocok pakai gelas, pakai sendok, langsung minum kata saya gitu. Dibuat sirup berarti ya itu Bu Nunung ya. Sebetulnya pada saat kita pembuatan itu mau dipuyer, dibuat sirup, diminum langsung, dibuat infus, itu sebetulnya untuk lebih cepat ya diserapnya. Yang dimaksud adalah gitu. Kalau misalnya di lidah itu lebih cepat diserapnya untuk organ kepala, tadi organ api gitu. Tapi misalnya aduh saya nggak kuat lah saya minum langsung, ya nggak apa-apa juga, tetap diserap tubuh, cuman bedanya lebih cepat aja penyerapan. Jadi kalau misalnya yang demam itu insya Allah lebih cepat turunnya gitu maksudnya. Batuk juga, saya pernah tuh batuk sampai kayak ngingkil karena gatal di tenggorokan, tiba-tiba kayak alergi, saya emut aja, alhamdulillah berapa saat kemudian tuh sudah hilang batuknya kalau hanya batuk alergi. Semoga cepat sembuh ya Bu Nunung. Jangan lupa juga tetap minum Evitgo-nya. Iya Umi. Ya Umi, makasih banyak Umi. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Mega, masih ada di chat atau pertanyaan langsung? Ada di chat Umi. Ya, silakan. Siti Sularsi ya dari SSW 21. Ibu Siti Sulastri. Bagaimana kalau keluhannya ada di api, ada di angin, ada di tanah dan air. Bagaimana kasih resep herbalnya Umi? Mungkin langsung diborong. Ini kayaknya keluhannya di seluruh tubuh ya, di seluruh organ gitu ya. Masya Allah. Ya, semoga Allah sembuhkan ya dengan wasilahnya Bimek ini. Jadi kalau misalnya tadi, aduh kok keluhannya di mana-mana. Jadi kalau misalnya seperti itu, boleh yang lebih mudah aja. Jadi kalau misalnya keluhannya ada di kepala, dia kan kepala sampai di dada, dia boleh dibuat puyer, diemut aja. Nah, lebih nyaman yang mana kalau memang banyak keluhannya, silakan sesuai dengan nyamannya. Ya, sesuai dengan nyamannya. Dan jangan lupa Bismillah, tentunya kesehatan itu datangnya dari Allah, kesembuhan itu. Nah, ini sebagai usaha kita, sebagai ikhtiar kita. Jadi diminumnya tadi kalau ingin cepat keluhannya lebih banyak di mana, lebih dominan di mana gitu ya. Kalau dia ada di seluruh tubuh yang di kulit, di peredaran darah, itu lebih ke arah diinfus aja ya. Tadi direndam dulu seperti itu semalaman, baru paginya diminum. Misalnya waktu itu Ibu Siti Sulastri pernah menyatakan, Umi kalau misalnya orang biduran seperti apa minumnya? Nah, dibuat infus. Sebetulnya nanti dia akan juga kena ke organ-organ lain ya. Cuman ya tadi lebih diberikan spesifikasi cara minumnya agar lebih mudah diserap oleh organ yang sedang ada keluhan. Gitu ya Ibu Siti Sulastri. Semoga siapa yang sakit dan sedang ditanyakan kasusnya, semoga Allah beri kesembuhan. Ditambahkan lagi tadi kalau dia unsur api boleh ditambah dengan Herbs Pro. Kemudian kalau tadi kembung boleh ditambah dengan Evitgo. Kemudian kalau ada keluhan kolesterol boleh ditambah dengan Slim. Kemudian kalau ada dengan cancer dan lain sebagainya, pembuluh darah untuk mengeluarkan racun ditambah dengan kolagen gitu. Itu Ibu Mega, silahkan lanjut. Ya, selanjutnya dari Assalamualaikum Umi. Oh ya. Assalamualaikum. Ini Umi, saya Ibu Yuli Putar-Putar ESP 21. Mau nanya ya Mi. Ya. Ini kan ada keponakan tuh dia habis lahiran sesar Mi. Udah gitu sesudah habis sesar, sesudah anaknya keluar ternyata dokter mengatakan, ibu ada kista gitu. Terus ada kista, ya kistanya pun kan dibuang juga Mi. Sudah itu terusnya dia merasa agak gimana ya Mi, sesudah itu kan dia tuh agak-agak ada sesak gitu Mi.
Jadi sesudah sesak itu gimana ya Mi menurut Umi apa yang bagus ya? Dikombinasi sama apa ya Mi bagusnya Mi? Oke, sudah ya? Pertanyaan sudah ya? Iya, heeh. Ya, Bu Mega, Umi langsung ya. Ya, Umi. Bu Yuli, Heeh. jadi kalau ini habis sesarnya berapa lama? Sekarang ini udah Ini berapa lama sesar? baru 4 hari Umi. 4 hari sesar sekaligus angkat kista. Iya Umi, makanya. Iya itu deh Umi. Kemudian sekarang maksudnya sesak atau bagaimana? 2 hari 2 hari yang lalu dia agak terasa sesak gitu Mi, napasnya agak gimana ya, agak sesak gitu deh kata dia, kurang enak lah bernapasnya agak susah Udah gitu pulang Mi. dari rumah sakit apa masih kondisi di rumah sakit? Masih kondisi di rumah sakit. Oh, masih kondisi di rumah sakit. Sebaiknya sih masih lanjut dulu pengawasan dokter ya, karena pos operasi. Iya. Ya, nanti kalau sudah pulang baru diberikan, karena kan Umi nggak tahu pasti ya, karena ini kondisi habis operasi, kemudian operasinya itu kan 2 macam, selain Iya, Mi. mengeluarkan bayi juga mengangkat kista. Biasanya ini juga dokter dengan pertimbangan ya. Seringnya kalau misalnya besar kista atau miom yang menyertai kehamilan kemudian dilakukan sesar, itu biasanya kalau besar dia tidak sekaligus diangkat. Jadi harus menunggu dulu nanti berapa lama baru diangkat. Tapi kalau dengan pertimbangan dokter ini bisa dilakukan secara bersamaan, maka bisa dilakukan. Dan kita tidak boleh sembarangan kasih sesuatu walaupun herbal ini baik, karena takutnya nanti malah jadi ketempuhan. Misalnya memang terjadi ada sesuatu hal akibat terjadi habis operasi dan sebagainya, nanti malah bilangnya gara-gara herbalnya. Jadi semuanya harus hati-hati, dan testimoni yang dilakukan oleh para mitra yang sudah mengkonsumsi itu juga tergantung dari masing-masing personal ya, masing-masing orang. Jadi tidak bisa disamakan. Misalnya gini, pada saat mengkonsumsi kolagen ada orang yang langsung misalnya kulit mukanya glowing gitu ya, misalnya. Tapi ada orang, kok saya udah minum wajah saya belum glowing ya, misalnya gitu. Nah, ternyata kolagen itu bukan hanya membuat glowing, jadi ada kondisi tertentu dia mencari dulu, oh si ini tuh ada keluhan di dalam rahimnya, sehingga dia itu membuang dulu racun-racunnya, sehingga dia belum terlihat glowing di kulit misalnya. Seperti itu. Jadi setiap orang kondisinya atau efeknya berbeda-beda. Ya. Walaupun konsepnya sama. Konsepnya adalah dia membuang radikal bebas ya, membuang radikal bebas atau zat-zat yang tidak diperlukan dari dalam tubuh, tapi setiap orang kan berbeda kondisinya. Oleh karena itu, pada saat Bapak Ibu nanti memberitahukan kepada mitra di luar sana, saudara, tetangga, selalu sampaikan bahwa produk kita tidak sama ke setiap personal. Jadi mungkin kalau ini, oh kok saya keluhannya begini ya, kok kurang enak. Nah mungkin apa, dia sedang keluhannya apa. Jadi dilihat masing-masing personal. Jadi harus selalu, kalau bahasa kerennya tuh disclaimer ya. Jadi ada tidak melakukan overclaim. Oh ini tuh bagus ini. Nah di setiap individu itu berbeda. Ya walaupun basicnya atau dasarnya sama, bahwa misalnya nih Slim ini bisa membantu menstabilkan kolesterol, itu sama. Tapi pada saat dia kolesterolnya tinggi, ada yang lebih cepat turunnya, ada yang agak lambat. Nah itu tergantung dari hal-hal lain, faktor pendukung, misalnya cara dietnya berbeda, pola makannya berbeda, pola tidur berbeda, pola gaya hidupnya berbeda. Jadi itu semua mendukung hal-hal yang menyebabkan kondisi masing-masing orang berbeda. Ya, begitu ya Bu Yuli ya. Jadi jangan terburu-buru dulu kalau masih baru 4 hari dan masih kondisinya di rumah sakit. Kita wait and see, kita menunggu dan melihat hasil dari tindakan medis dulu. Begitu Bu Yuli. Oh, jadi belum bisa ya Mi, misalnya belum bisa langsung dikasih gitu ya Mi, nunggu berapa lama dulu kira-kira itu Mi?
belum. Jadi kalau misalnya ibu saudaranya Bu Yuli atau ponakan itu Iya, biasa minum kalau- susu sih boleh. Kalau kayak Evitgo itu aman, nggak apa-apa. Oh gitu. Atau kalsium. Evitgo kan untuk membantu pernapasannya ya, itu aman dan aman juga dikonsumsi oleh ibu menyusui nantinya Iya, gitu. Tapi betul. kalau misalnya yang Atus Habs Pro dia masih aman. Nah, tapi maksudnya pada saat menyampaikan dan pasiennya sendiri itu mau atau tidak menerima ini. Jangan sampai dianggap seolah-olah kita hanya menjual dan berbisnis, bukan seperti itu. Kalau pada kondisi yang sakit, tetapi pastikan ini adalah sebagai wasilah kesehatan atau kesembuhan kondisi saat ini begitu. Ya, jangan terlalu overclaim karena orang itu nanti menuntut lebih gitu dari apa yang diberikan dari manfaat herbal yang udah ada ini. Misalnya kita, oh ini tuh begini nih bagus loh, gini bagus. Misalnya di dia ternyata tidak seperti itu misalnya, atau orangnya masih kurang apa ya, kurang yakin. Kalau kurang yakin apapun kondisinya biasanya nanti nggak bagus. Jadi kalau misalnya kasih tahu bahwa dengan habatus sauda ini adalah semua penyakit dan semua kondisi, insya Allah ini sebagai sunnah Rasul gitu. Jadi kalau pasien Umi dulu yang melahirkan, saya Umi kasih ini untuk memperbaiki, menambah ASI, untuk mempercepat penyembuhan luka dan sebagainya, dan dianya mau, oh iya saya mau, bagus ya. Nah, itu bagus. Sebetulnya bisa diberikan Habsro dan Evitgo Bu Yuli. Nah, penyampaian Bu Yuli harus baik dan pendekatannya yang baik karena kan kondisinya masih betul-betul habis operasi ya. Iya. Tapi memang selama ini dia suka itu konsumsi Haspro selagi hamil. Kalau udah biasa konsumsi lanjutkan aja. Udah biasa kan Boleh. memang saya suka kasih Haspro tuh sama dia, memang dia suka iya, itu. Habspro, Evitgo untuk tadi kalau ada sesak, Evitgo aja. Mungkin itu karena efek juga dari anestesi dan lain sebagainya karena kan tadinya perutnya besar ya, kadang ketekan kayak gitu. Itu bisa. Terus nanti kalau emang udah biasa sebelum ini udah diberikan mah ya nggak masalah. Kirain baru mau ngasih. Terus kolagen juga masih tetap boleh dikonsumsi. Kolagennya gitu. boleh dikonsumsi. Oh, kolagen belum nih, dia baru Haspro saya kasih karena kan waktu itu dia hamil. Jadi saya kasih Haspro aja dulu. Oh gitu ya Umi. Nunggu setengah bulan kali ya Umi. Apa gimana ya? Dia suka nanya juga dia Mi gitu. Kalau nanya kalau emang dianya udah siap semua karena dari sebelum melahirkan, dari hamil udah konsumsi nggak apa-apa, berarti tubuhnya udah biasa. Oh gitu. Iya, saya kan kok Kecuali Bimek kalau kan baru belum mau pernah konsumsi. Kok Bimek kan belum pernah Mi, makanya saya nanya itu. Bimek kan belum pernah, dia baru Haspro aja. Ya Habspro gitu. aja dulu. Habspro, Habspro, Evitgo sama kolagen atau dengan kalsi, LPN kalsi. Oh gitu. Oh, oke. Ya. Oke Umi, makasih ya Umi. Iya, sama-sama Bu Yuli. Lanjut Bu Mega. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini? Saya Reni Umi. Oh ya, gimana Ya, terima kabar kasih sehat Bu Yuli Reni? sama Umi untuk menghindari yang Bu Mega, izin bertanya. Assalamualaikum. Salam. Silakan Bunda. Ya, Umi langsung bertanya ya Mi. Ya, silakan. Umi, kebetulan kemarin itu kan anak Reni dinyatakan positif. Hanya sekarang sekeluarga lagi isoman nih Reni Mi. Tapi alhamdulillah tuh nggak ada gejala Mi. Nah, yang Reni mau tanyakan itu kemarin dan tadi alhamdulillah Reni dan anak Reni yang nomor 1 sudah swab. Alhamdulillah negatif hasilnya. Dan yang nomor 3 bergejala. Jadi kalau bergejala itu saya Reni nggak mau swab dulu deh, pasti nanti hasil positif. Minumnya berapa kali ya Mi kalau untuk Bimex sama itu sama Haspro? Ini umurnya berapa ya?
Kalau untuk yang anak pertama, anak kedua itu yang positif umur 40. Berapa umurnya? 20 tahun nih. 20 tahun. Iya, Mi. Yang positif 20 tahun. Iya. Kan alhamdulillah kalau untuk anak yang pertama memang saya dawamkan itu untuk minum SLN kolagen. Alhamdulillah tuh kemarin saya sama anak yang nomor 1 sih negatif. Cuman ini kan ada yang ini nih Mi, yang nomor 4 ini kan baru 3 tahun. Kira-kira minumnya bagaimana ya, Mi? Untuk mencegah. Oke, baik Bu Reni Kak. Sebetulnya agak keputus-putus. Yang negatif, yang udah negatif Bu Reni dan yang negatif putranya itu tetap dilanjutkan minum kolagen. Jadi kolagen itu kan dia sumber vitamin C-nya tinggi juga. Ya. Iya. Kolagennya terdiri atau mengandung kolagen juga 5.300 mg. Ya. Ini per ini. Ya, ini tinggi sekali. 5.300 mg per sajian. Ya, jadi ini kolagennya tinggi, kemudian vitamin C-nya juga tinggi walaupun di sini tidak tercantum ya. Jadi dilanjutkan kolagen yang sudah negatif, lanjutkan kolagen dengan Hardstro. Untuk Kalau yang yang ada batuk, di make-nya diemut Bu Reni. Iya. Maksud Reni yang umur 3 tahun nih Mi, yang kecil maksudnya itu minum kolagennya bagaimana ya Mi? 3 tahun. Iya, yang kecil kan jadi kita serumah nih Mi, emang isolasi mandiri. Tapi Ya. alhamdulillah tadi pagi Reni udah keluar hasil swabnya sama anak yang pertama dinyatakan negatif. Tapi yang kecil, yang paling kecil tuh nggak Reni swab, memang sih yang bontot nih. Maksudnya Reni dia tuh biar mencegah minum kolagennya berapa kali gitu buat si kecil. Iya, dibagi 2 aja, sebungkus dibagi 2 Bu Reni. Setiap minumnya setengah bungkus aja. Pagi sore apa satu harinya setengah Mi? Satu hari 2 kali setengah, pagi setengah, sore setengah. Oh, untuk Bimax-nya? Untuk BMX-nya juga setengah kapsul aja diambil, dibuat puyer. Kalau dibuat puyer, maksudnya puyernya kan biasanya takut anak-anak kan pahit dong, dipuyer, disirupin aja, dibikin sirup, kasih madu sedikit, biar dia nggak rasa pahit, nggak rasa apa ya? Kan itu rasanya kayak rempah ya. Kalau kita bagi dewasa, BMX itu kan seperti rempah rasanya. Kan ada cabai Jawa, ada gamat, ada purwatsang, itu kan isinya kayak gitu. Jadi itu rasanya kayak betul-betul rempah jamu gitu. Nah kalau anak-anak, kayaknya kalau ditaruh di lidah itu agak sulit ya. Jadi bisa diberikan, dibuat puyer aja Bu Reni. Campur susu nggak apa-apa Mi? Jangan campur susu, campurnya kalau mau dikasih madu sedikit di sendoknya. Jadi seperti ngasih puyer yang dari medis itu kan, kalau puyer ditaruhnya kan di sendok. Ya, ditaruh sendok, kemudian kasih madu sedikit, diaduk, kasih air, diminumkan kayak gitu. Ya, baik Mi. Terima kasih ya, setengah kapsul pagi, setengah 1 sore. Itu solusinya berarti kalau begini kita tetap kasih isoman walaupun udah negatif ya Mi? Ya, maksudnya sekarang anaknya yang masih positif di mana sekarang posisinya? Rumah, tapi di kamar aja sih, beda. Kita di ruangannya beda. Di kamar. Ya, insya Allah. Makanya gini, pertama menyikapinya kita harus semangat ya. Maksudnya jangan ngedon. Di pikiran kita tuh jangan ngedon, harus semangat. Sempet panik. Harus semangat. Iya. Iya, karena makin ngedon penyakit itu makin makin ingat aja kalau kayak semua penyakit kalau kitanya sedih, ngedon itu malah makin memperburuk kondisi. Jadi mesti semangat, dibawa ngaji kalau yang udah bisa baca Quran,
dibaca Al-Quran, bersemangat, berbaik sangka kepada Allah, mengingat hal-hal yang baik, banyak berbuat baik. Misalnya sedekah, niatkan untuk diberi kesembuhan oleh Allah gitu ya. Jadi tadi Umi sempat memposting di siraman rohani yang sering Umi tilawah. Jadi itu dibilang pada zamannya Nabi Musa ada sepasang suami istri, kondisinya miskin sekali, dan si istri pernah bilang ke suaminya, maksudnya kita kan kondisi miskin banget nih, kan Nabi Musa itu sering berbicara katanya kepada Allah, kamu bilang dong sama itu, misalnya Mas gitu ya, Mas kamu bilang dong, atau Pak kamu bilang dong sama Nabi kita Nabi Musa, bicarakanlah kepada Allah, mohonkan kita untuk menjadi orang kaya gitu ya. Lalu Nabi Musa memanjatkan doa, berbicara kepada Allah gitu, memohonkan umatnya yang tadi miskin ini. Lalu sama Allah dikabulkan. Nah, dikabulkan, bicara kepada Nabi Musa, Allah berfirman gitu, bahwa oke, itu dikabulkan ya. Umatmu itu dikabulkan, yang suami istri ini Allah jadikan kaya Bapak Ibu. Secara tiba-tiba, dalam arti dengan rezeki yang tidak disangka-sangka Allah berikan, tiba-tiba kaya ya, ada aja mengalir rezekinya. Tapi ada syaratnya, Allah bilang kepada Nabi Musa, bilangin sama umatmu itu yang sepasang suami istri itu, kayanya itu diberi waktu hanya 1 tahun ya, hanya 1 tahun. Nah, disampaikanlah oleh Nabi Musa kepada sepasang suami istri ini, wahai Fulan, doamu, permintaanmu saya sudah sampaikan kepada Allah dan Allah mengabulkan, dan kamu dikabulkan dengan syarat kamu diberi waktu hanya 1 tahun ya. Lalu orang suami istri ini memanfaatkan kondisinya ya, bilang, wah kita harus manfaatkan waktu nih, Allah sudah berikan kekayaan yang berlimpah kepada kita. Lalu langsung suami istri itu banyak membantu orang miskin, bersedekah, membangun, kalau kita tuh sekarang ya membangun masjid, pokoknya tuh semua orang dibantu ya, sibuk sehingga lupa, setahun itu dia udah lupa bahwa dia hanya kayaknya setahun. Setelah itu Nabi Musa sempat bilang sama Allah, ya Allah, kan engkau akan memberikan waktu hanya 1 tahun aja kepada sepasang suami istri itu ya Allah gitu. Kemudian Allah bilang, aku malu sama hambaku karena hambaku adalah orang-orang yang dermawan. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi sedekah itu dibilang penolak bala, yang mendatangkan rezeki, memperpanjang umur, itu Allah berikan. Jadi ketika kita sakit, coba ada yang kita betul-betul sedekahkan dan niatkan untuk kesembuhan, minta kesembuhan itu kepada Allah. Alhamdulillah banyak pasien Umi waktu itu pernah ada seseorang kanker mau dioperasi sama dokter, lalu kita tuh ramai-ramai perawat sama bidan tuh bersedekah atas nama dia, saking kita itu ya Allah kasihan banget ini pasien ya. Masya Allah Bapak Ibu, berapa lama kemudian itu pasien periksa di USG udah nggak ada, penyakitnya tuh nggak ada ya, padahal orang itu nggak tahu loh disedekahin. Nah oleh karena itu ini the power of sedekah ya. Kekuatan sedekah, jadi luar biasa. Ada hal apapun Bapak Ibu, malah kalau kita di PTBS diberitahukan lagi oleh owner kita Bapak Haji Febrian, CEO kita, bahwa ketika ada niat sesuatu, cobalah berkurban. Kalau yang siap punya kambing, sembelih kambing dan niatkan hajat di situ. Yang bisanya menyembelih ayam, sembelih ayam dan sebutkan hajat pada saat kita memotongnya. Nah, semua itu karena kita paham, kita menyadari semuanya itu atas izin Allah ya, semuanya atas izin Allah. Karena itu ini luar biasa dengan produk-produk yang ada di PTBS, semoga menjadi wasilah kesembuhan mitra-mitra semua dan calon mitra kita yang luar sana yang sudah bosan dengan obat-obat kimia. Kan banyak ya yang sudah berputus asa, ya Allah saya udah capek banget minum obat, saya udah, banyak nggak yang seperti itu? Banyak sekali ya.
Kadang saya lagi jaga di rumah sakit itu banyak sekali seperti itu. Nah, ini adalah solusinya. Niatkan dengan kita minum Habs Pro, niatkan menjalankan sunnah Rasul, maka sudah merupakan suatu keberkahan. Gitu Ibu Mega tadi yang tanya tuh ya. Bu Reni. Ya, Bu Reni. Jadi tetap konsumsi Habs Pro-nya. Kemudian gimana dong Umi? Ya udah semangat aja, semangat. Ya, jadi kita mungkin diberikan rezeki berupa sakit ya, tetapi kita malah lebih dekat kepada Allah. Harus isoman, nggak boleh kemana-mana. Mungkin tilawahnya lebih banyak ya, terus lebih dekat dengan anak-anak, bisa menyampaikan apa sampainya. Iya Umi, alhamdulillah. Itu mungkin salah satunya bisa jadi di rumah terus sama anak-anak. Sudah 4 hari Mi di rumah. Dan aku Iya, enggak ditanya mungkin anaknya lagi bagaimana. Oke, masih ada yang pertanyaan belum dijawab karena pertanyaannya akan ditutup. Ada Terima yang kasih. pertanyaannya silakan dihabiskan dulu Bu Mega. Izin Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ada pertanyaan di chat Umi. Udah dari tadi. Oh Izin iya, bertanya. silakan Bu Mega dibacakan. Ya, yang ini ada dari Bapak Bu Mislahudin. Neti. Bu Neti. Yang Bu Neti aja langsung Umi. Ya, silakan sesuai urutan. Urutan aja ya Umi ya. Kalau Bapak Mislahudin itu dari SSW 21, bagaimana cara mengaplikasikan BIMEK pada orang yang mempunyai bintik-bintik pada muka itu bekas jerawat Umi? Bekas jerawat. Oke, bekas jerawat ya. Baik Pak Mislahudin, ini kalau untuk jerawat di muka bisa dikonsumsi juga LVN kolagennya. Jadi kalau misalnya untuk kulit itu kalau BIMEK lebih ke spesifik kulit itu bisa dibuat seperti infus, kemudian minumnya pagi hari, kan tadi dibuat infusnya malam hari ditutup gitu ya, ditutup, ditaruh di gelas tadi yang Umi jelaskan, dibuka dulu kapsulnya, puyirnya akan jatuh di gelas itu, kemudian dikocorkan air, kemudian ditutup, tidak usah diaduk. Nanti pas mau tidur ya ditutup, kemudian pagi-pagi mau sholat subuh itu diminum airnya, kemudian ampasnya boleh dioleskan di tempat-tempat yang tadi bekas jerawat. Ya, seperti itu kalau BIMEK-nya. Kemudian ditambahkan dengan minum kolagen. Dibantu dengan minum kolagen dari dalam, insya Allah mempercepat, memperbaiki kulit-kulit yang pernah berjerawat. Begitu Bu Mega. Ya, itu dari apa? Dari Bapak Mislahudin ya Umi ya. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Natia SSW 25. Ya. Mungkin ini agak sedikit begini Umi, keponakan saya berumur 3 tahun, punya telapak tangan itu lemas, jadi susah untuk memegang makanan. Sudah diterapi ke dokter tapi masih saja belum ada perubahan Umi. Jadi apa kira-kira dari apa produk yang dari PTBS yang bisa untuk dikonsumsi sama anak umur berumur 3 tahun ini Umi? Keluhan di tangannya lemes, telapak tangan. Telapak tangan, baik Bu Natia, terima kasih pertanyaannya. Maaf tadi Bu Natia ini umurnya 3 tahun, telapak tangannya lemas, dua-duanya apa hanya satu aja? Bu Natia? Dua-duanya Umi. Dua-duanya. Dua-duanya. Iya, susah megang. Pokoknya dia sebelumnya ada pernah demam tinggi nggak? Sebelumnya pernah? Pernah demam. Iya, dia pernah demam dia. Waktu itu sampai 40 kalau nggak salah. Iya. Ya, biasanya ini ada efek dari demam salah satunya ya. Jadi umurnya kan baru 3 tahun ya Mbak Natia ya? Iya. Nah, kalau misalnya sekarang masih pengobatan terapi di dokter atau bagaimana? Masih terapi di dokter. Masih terapi. Obatnya masih banyak yang diberikan atau hanya terapi fisik?
Dia terapi fisik karena dia juga mungkin dokter bilang apa itu namanya terlambat dalam berbicara karena bicaranya juga agak susah gitu loh Umi. Ya. Apa ini karena adanya kemarin waktu panas itu bisa menjadi penghambat atau bagaimana itu Iya, biasanya kan karena demam itu ada salah satu penyebab karena demam tinggi itu biasanya mengganggu saraf ya, termasuk saraf motorik yang ke tangan. Nah, oleh karena itu minum susu ya. Maksudnya secara berat badan normal nggak? Secara berat badan normal. Berat badan normal. Udah 3 tahun kan sekarang sudah bisa apa? Dia sudah bisa jalan, cuman ya itu dalam cara berbicara waktu itu dia sudah bisa manggil bapak sama ibu. Tapi mungkin karena kena demam itu jadi dia susah ngomong lagi gitu loh. Terus masalah tangan itu juga ada kendala di tangan. Dulunya dia bisa megang gitu Ya. Untuk lebih soft diberikan ini dulu aja. Habs Pro setengah aja ya. Habs Pro setengah. Kayak dipuyarkan gitu. Dikasih madu sedikit di sendok. Diminumkan. Jadi kayak kita minumin puyer yang dari dokter Mbak Natia. Oh iya. Ya, Itu satu aja dulu telatenin dengan Habs Pro dulu. Itu pagi, sore atau gimana Umi? Iya, pagi sore separuh-separuh. Jadi satu kapsul itu dibagi 2. Diminumkan pagi separuh, sore separuh. Ya, insya Allah dengan keberkahan menjalankan sunnah Nabi, semoga dapat membantu mempercepat perkembangan dan sarafnya ya. Itu biasanya memang ke arah saraf motorik dan saraf bicara. Nanti insya Allah mudah-mudahan berangsur baik dengan kondisi yang memperbaiki setelah demam. Itu biasanya memang ada efek dari demam tinggi. Iya, oke. Makasih Umi atas Iya, jawabannya. sama-sama Mbak Natia, luar biasa nih Mbak Natia dari Hong Kong selalu hadir. Ya, berikutnya Mbak Mega kayak masih banyak di chat. Ya, ini ada Bapak Mukhalil ini dari SSW 21. Ya. Assalamualaikum Umi. Kalau untuk pinggang sakit dan nyeri gerak sakit itu gimana cara minum Bimeknya Umi? Nah, ini baik. Waalaikumsalam Pak Moholil. Untuk pinggang sakit tadi ya dipastikan bahwa minumnya cukup. Itu nomor 1. Nomor 2, apakah habis mengangkat berat? Ini Pak Moholil atau buat ini yang sakit nih? Pak Moholil? Buat ini. Iya, buat ini. Oke. Buat ini habis ada angkat berat nggak Pak? Pernah angkat berat nggak? Berat tuh maksudnya berat menurut buat ini ya. Maksudnya setiap orang kan relatif berat itu ada. Wah masa sih segitu aja berat bisa bilang begitu. Tapi maksudnya relatif biasanya tidak mengangkat ember ukuran sekian liter karena merasa kuat ngangkat misalnya. Nah lalu pinggangnya sakit misalnya. Atau pasang spiral ngangkat berat itu biasanya pinggang juga sakit Pak. Coba ini kondisinya seperti apa? Iya, Mi. Saya kan pernah ngangkat berat juga waktu itu habis apa itu? Yang saya rasain dulu tuh habis ngelahirin nih ceritanya. Pulang dari apa nih? Nah, kan aku ngelihat lantai kan kotor gitu ya. Jadi saya terus ngepel gitu. Ya. Ngepel lantai. Nah itu seperti itu. Terus ya setelah itu ya nyuci paling angkat ember aja, ember yang kain. Nah yang kejadian sekarang habis ada ngangkat berat nggak? Apa ya Mi? Ya sering Mi. Kalau angkat berat sering. Enggak, maksudnya terakhir kemarin ini waktu buat ini tiba-tiba sakit tuh habis ada yang diangkat nggak yang berat-berat? Oh iya itu enggak sih Mi. Enggak. Terus buat ini pakai KB apa sekarang? Pakai spiral bukan?
Enggak. Apil, Mi. Oh, pil. Oke. Pil. Berarti bukan yang angkat berat ya. Ditakutkan kalau pinggang sakit, kalau wanita itu dikhawatirkan ada infeksi di daerah panggul ya. Jadi nanti kalau lama-lama ada demam enggak, nah dicek. Jadi minum Bimek aja dulu, minum Bimek dibuat seperti infus buat ini. Oh iya, Mi. Infus ya, terus Di- minumnya tadi diperbaiki. Iya, Mi. Ditambah Herbs Pro dan kolagen. 3 itu ya, Mi ya. 3 produk itu. Iya, Mi. 3. Lambungnya udah nggak ada keluhan kan? Kalau masih ada keluhan, tambah Alhamdulillah, Mi, Evitgo. itu enggak sih, Mi, sering minum Evitgo juga sih. Alhamdulillah untuk lambung udah baik. Ya. Kalau yang tadi habis angkat berat atau apa, kalau daerah perut bagian bawah masih sakit, coba sambil diurut juga. Iya, Mi, tapi yang saya rasain sih bukan di bawah perut ya, Mi, hanya di pinggang aja. Gitu. Oh, ya udah, Pinggang. berarti Harus di daerah bawah perut. pinggang aja ya. Minumnya diperbaiki, nggak apa-apa. Udah jangan biasanya kebanyakan kepikiran sakit apa ini ya, malah mikirin sakitnya malah jadi stres. Iya, Mi, bener, Mi. Iya. Iya, Mi, baik, Mi. Terima kasih penjelasannya. Oke, Assalamualaikum. semoga cepat sembuh ya. Itu kayaknya ngidam mau mobilio kali. Amin ya Allah. Amin. Segera ya, Mi, pengen. Ya, amin amin. Ya, Mbak Mega lanjut. Mana nih Bu Mega? Bu Mega. Bu Mega sinyalnya ya? Bu Mega Assalamualaikum. gimana? Masih boleh nambah nggak? Ini lanjut dulu ini yang belum. Mbak Mega ada nggak Mbak Mega? Ada nih, apa Ada Ibu itu, Mi, Neti ya? ada. Ya, ayo dilanjut dulu. Waduh, di mana Bu Mega ini? Sinyal kayaknya ya. Mana Bu Mega ini? Sinyal kayaknya ya. Ya. Sepupu saya baru seminggu selesai operasi kanker payudara di Pekanbaru dan sudah dibuang payudaranya sebelah udah dibuang. Terus bagusnya minum apa, Mi, dan caranya bagaimana? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Neti. Semoga sepupunya cepat disembuhkan oleh Allah setelah operasi ini ya. Yang pertama yang harus diminum adalah kolagen. Ini adalah untuk antioksidannya. Karena ketika sudah ada benjolan di payudara, itu ada nyambung ke rahim Bu Neti. Ya, Umi. Ya, jadi harus betul-betul ini penjagaannya. Jadi kolagennya kalau seperti itu bisa minum 2 kali sehari, pagi dan sore, 1 saset. Kemudian ditambahkan Bimek, cara minum Bimeknya dengan infus sehari sekali aja, malam hari dibuat, pagi hari diminum. Itu untuk Bimek infusnya. Kemudian Herbs Pro-nya diminum 2 kali pagi sore. Bisa sebelum makan, Herbs Pro dulu, setelah makan kolagen. Minimal 3 itu, Ibu Neti. Izin Umi, kalau Bimek itu kan diinfus malam, pagi baru diminum, itu berapa cc ya airnya Umi? Airnya 100 sampai 200 cc. Oke. Baik Umi. Ya, kalau misalnya aduh takut kebanyakan 100 aja, karena diminum itu airnya aja, ampasnya nanti nggak usah diminum. Baik Umi. Karena tadi dia baru telepon Umi, tapi Ya. nggak ada terasa perih, nggak ada terasa sakit gitu kan. Nah nanti saya janji mau ngirim obat ke Pekanbaru gitu kan, buat dia. Ya. Gitu. Oke. Baik Umi, terima kasih Umi.
Iya, sama-sama Bu Neti. Semoga semuanya cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Terima kasih Umi. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Lanjut Bu Mega. Bu Mega mana ya? Dari Berikutnya. Fatimah Nursam, SRI Umi, keluhan di Ya, Fatimah Nursam Umi dari SSW 21, itu kalau sakit pinggang bagian belakang ketika duduk cara baik. Ya, Waalaikumsalam Ibu Fatimah. Kalau misalnya ini sakit pinggang bagian belakang, ya, ini cek juga minumnya seperti apa, sudah cukup apa belum. Kalau sudah diperbaiki minumnya, ternyata masih ada keluhan, Bimax-nya boleh diminum langsung, ya, itu untuk rilis. Ya, kalau misalnya minum udah bagus, dirilis aja. Jadi untuk membuang racun-racunnya. Jadi boleh dicampur dengan kolagen nanti. Itu untuk Bimax yang ada keluhan di pinggang. Semoga dapat membantu ya Bu Fatimah. Iya, makasih Umi. Ya, sama-sama. Berikutnya Bu Mega ada dari Pak Sukim, silakan. ya Bapak Sukim, itu keluhannya ditata ini pada kebat atau baal. Kata minumnya baik berapa kali dan berapa kapsul. Baik Pak Sukim, ini ya pertanyaan berikutnya Pak Sukim. Ini sering dikeluhkan banyak orang ini ya. Dulu di klinik Umi ini keluhannya banyak banget nih. Tapak kaki pada kebas atau baal. Nah itu karena kaki itu adalah saraf atau organ yang paling bawah ya. Jadi kalau misalnya gula darah tinggi aja, kalau di kaki itu lebih tinggi lagi. Makanya kenapa sering luka di kaki atau ada gangren dan lain sebagainya ya. Nah, ini biasanya pertama kekurangan kalsium ya. Pertama-tama sekali bukan kalsium, minumnya. Ini minum kan kebanyakan minumnya kalau makan doang, di luar makan biasanya nggak pada minum ya. Nah, ini minumnya juga dulu diperbaiki, setelah itu perbaiki kalsium. Ya, kalsinya diminum juga. Jadi ini cukup minumnya nanti kalsium, Hubs Pro dan Bimax Pak Sukim. Jadi oleh karena itu bagaimana setiap mitra ini nggak mungkin nggak RO, nggak repeat order. Kenapa? Untuk menjaga kesehatan tubuh yang Allah berikan. Jadi kita mesti rawat juga tubuh yang Allah berikan ini. Allah ini maha baik sekali. Kalau kita aja, kalau kita kasih pinjem seseorang barang gitu ya, terus nggak dirawat kan kita pasti marah, kita ambil, udah nggak usah kamu dikasih, kamu nggak dirawat. Nah Allah tuh maha baik, kadang-kadang kita ngerawatnya nggak betul aja sama Allah, masih dikasih terus, mata masih sehat terus gitu ya, padahal kadang-kadang kurang merawatnya. Nah merawatnya dengan cara apa? Ya berikan hak-haknya, yaitu misalnya mata kita harus cukup kolagennya, ya kita minum kolagen, ada minum Hubs Pro gitu ya. Jadi tadi Pak Sukim kembali untuk tapak kaki ini diperbaiki dulu minumnya, lalu ditambahkan minum herbal yang ada di PTBS itu ada Elven Kalsi, Hubs Pro. Nah minimal 2 macam. Kalau mau ditambah lagi dengan Bimax untuk regenerasi. Gitu Pak Sukim, Mbak Mega, dilanjutkan silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Umi Kalsum, Bu Mega. Assalamualaikum, pertanyaan dari Ibu Lis, Mitra SSW 21. Untuk menstabilkan HB darah harus minum apa, Mi? Ayah beliau sedang dirawat di rumah sakit, itu sakit ginjal. Terima kasih banyak Umi. Ini dari Umi Kalsum, Umi. Ya baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini HB biasanya berhubungan dengan ginjal juga ya. Jadi kalau misalnya HB-nya turun,
itu bisa dibantu dengan Hubs Pro dan LVN Slim diminumnya setelah makan. Karena di dalam LVN Slim itu banyak sekali zat-zat gizi yang dapat membantu asupan gizi yang kurang, sehingga dapat bantu menaikkan hemoglobin dan termasuk juga Hubs Pro. Tapi diminumnya setelah makan ya slimnya. Pengalaman Umi ada beberapa pasien waktu itu hamil, kemudian bengkak, tapi HB-nya juga rendah, kakinya bengkak gitu. Alhamdulillah dengan wasilah slim itu bagus gitu. Alhamdulillah di dia itu cocok. Jadi waktu padahal pada situ mau melahirkan ya. Setelah melahirkan pada saat menyusui beliau masih konsumsi slim. Tetapi minumnya setelah makan. Jadi tidak membuat ibunya kurus, tidak membuat bayinya kurus. Kenapa? Karena diminumnya setelah makan. Ya, jadi aman itu dikonsumsi, nggak membuat bayinya jadi diet, enggak. Ya, jadi boleh silakan Umi Kasum disampaikan kepada mitranya minum slim dan Hubs Pro insya Allah membantu. Gitu. Tambahkan tadi Bimax, kalau Bimax karena ada ginjal minumnya langsung aja secara dengan kapsulnya. Kalau di atas berat badannya ada 50 kilo 2 kapsul langsung diminum, ditelan langsung kapsulnya. Lanjut Bu Mega. Umi. Oh iya, sama-sama Umi. Mudah-mudahan cepat sembuh mitranya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini ada Sari dari SSW 31 Umi. Ya. Assalamualaikum Umi. Kalau untuk paru-paru yang masalah gimana ya Umi? Waktu anak saya pertama ke rumah sakit, dia ngerasain paru-paru sebelah kanan agak beda. Terus pas di ronsen katanya ada udara, terus paru-paru agak kempes. Terus selama dirawat seminggu, dia nggak ngerasain paru-paru beda katanya Umi. Terus udah biasa buat nafas panjang juga udah lega. Tadi dokter suruh ronsen ulang, kalau masih beda disuruh diselang. Kalau untuk masalah di atas pakai apa ya Umi? Baik, waalaikumsalam Ibu Sari. Ini untuk anaknya yang kemarin jatuh kecelakaan atau untuk siapa ya Bu Sari? Buat teman Umi. Oh, teman lain lagi ya. Iya. Itu maksudnya di paru-parunya udara atau cairan? Kata dokter sih udara ya. Dokter bilang udara. Diagnosanya apa? Emang habis kecelakaan atau ada Enggak. pneumotorak atau pneumonia atau apa? Nah, itu kurang paham deh Umi. Jadi ini tuh anaknya ngerasa kayak paru-parunya tuh kempes gitu. Makanya dokter nyaranin pasang selang. Pasang selang ya. Untuk kondisinya Umi belum tahu pasti ya, karena ini kan tidak tahu diagnosanya, kemudian nggak tahu secara detail tentang anamnesa dan kondisi saat ini. Jadi kalaupun ingin untuk membantu bisa diberikan Hubs Pro dulu ya, Hubs Pro dengan Evitgo Mbak Sari untuk amannya. Karena kondisinya mesti lebih jelas. Iya. Walaupun Bimek boleh di-mute caranya karena itu kan untuk daerah organ api ya. Tapi nanti dilihat dulu seperti apa paru-parunya saat ini. Oh gitu. Oke Umi, makasih banyak Iya. ya. Berarti untuk awal Hubs Pro sama Hubs Pro sama Evitgo. Evitgo. Oh iya. Iya. Oke. Makasih Umi. Iya, sama-sama Mbak Sari. Lanjut. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Muhadi, Umi mau nanya nih. Ini kan iya, paman silakan. saya. Ini paman saya kan lambungnya. Kalau yang cocok di produk PTBS yang apa ya Umi? Itu aja Umi, terima kasih. Kenapa Pak Muhadi tadi? Ini paman saya kan lambungnya nih suka kambuh-kambuh. Dia menanyakan kepada saya. Kalau emang yang ada di produk PTBS itu obat apa ya namanya? Oh, lambung ya Pak ya? Kambuh. Iya betul. Terima kasih Umi.
Iya, sama-sama Pak. Lambung tadi Pak boleh menggunakan minum Hubs Pro, kemudian minum Bimek dengan cara dibuat sirup, dan Evitgo Pak. Insya Allah Oh, jadi dengan 3 macam itu. Jadi kalau misalnya Hubs Pro diminumnya sebelum makan Pak. Terus? Kemudian nanti Bimek dipuyerkan, Evitgo setelah makan boleh. Oh gitu. Jadi Iya. tiga macam tadi ya? 3 macam tadi ya. Jadi semoga menjadi solusi, kita itu memberikan solusi kepada orang yang memang pengen sehat, ada herbalnya gitu Pak. Jadi makanya kalau di seminar Pak Muhadi hadir itu kan ada PCA Pak, pakai untuk sesuai kebutuhan para mitra atau saudara kita di luar sana yang banyak membutuhkan herbal, ada di PTBS ini. Nah tadi yang untuk lambung itu 3 macam itu Pak. Iya, Haspro, terus satu lagi Haspro, Bimek, dan Evitgo. Jadi ini Evitgo ya. Haspro-nya yang kapsul ya Pak. Iya. Ini isinya Nah, itu 50, saya udah, kemudian itu yang udah ada. Bimek ini isinya 70. Kemudian ini Evitgo, satu boxnya isinya ada 10 saset Pak. Ini diminum susu kambing. Yaitu Umi, kemarin saya Evitgo-nya yang nggak ada tuh karena di stoknya Ibu Fatimah lagi nggak ada gitu. Oh iya, Jadi ya saya nanti tukar sama boleh kopi. ditambahkan ke Ibu Fatimah. Oke. Iya Terima Pak. kasih Umi. Iya, Assalamualaikum. sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua belum, Bu Mega? Masih ada dikit lagi Umi. Ya. Itu selanjutnya dari Nur Hasanah, SSW 21 Umi. Assalamualaikum Umi. Kalau anak umur 12 tahun, mukanya ada beruntus gitu, kira-kira konsumsi apa ya Mi? Baik, Maaf, waalaikumsalam Ibu Nur Hasanah. beruntus Umi. Beruntus ya, beruntus. Oke, 12 tahun untuk meminumnya ini tadi ya. Kalau untuk cepat penyerapannya, kalau untuk kulit itu Bimax-nya dibuat infus, kemudian ditambahkan minum kolagen. Insya Allah untuk memperbaiki yang di kulit. Kayak gitu Bu Nur Hasanah. Ya, makasih Umi. Iya, nanti boleh ditambah di belakang ya. Ya, Bu Mega lanjut terakhir pertanyaan Bapak Ade Awaludin, silakan. Ya, ini dari Bapak Ade Awaludin Umi, SSW 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Umi mau tanya, saya sekarang lagi pemulihan habis kena corona Omikron. Cocoknya minum apa ya Mi? Ya, baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ade Awaludin, semoga cepat Allah sembuhkan. Nah, untuk pemulihan dari ada apa namanya COVID di luar sana gitu ya, itu bisa menggunakan Hubs Pro ini ya Pak Ade. Hubs Pro bisa 3 kali ya, 3 kali 2 kapsul. Kemudian Bimek kalau masih ada batuk boleh dibuat puyer, diemut aja, ditaruh di lidah gitu ya, diemut-emut aja. Insya Allah ini mempercepat penyerapan oleh tubuh sehingga mempercepat penyembuhan. Nah kalau masih ada bekas-bekas sesak, tadinya bisa ada batuk sesak dan ada keluhan juga ke pencernaan, biasanya kan gejalanya mirip-mirip tipes juga, kalau ada demamnya ini boleh dikonsumsi juga Evitgo ya yang mengandung susu kambing. Jadi cukup 3 aja insya Allah membantu untuk stamina vitamin C yang diperlukan. Boleh ditambahkan kolagen Pak Ade. Sehari sekali aja kolagennya untuk menjaga stamina dan tidak cepat terkena virus. Itu aja Pak Ade. Semoga cepat sembuh ya Pak Ade, dan ID-nya sudah siap, itu udah selamat bergabung bersama komunitas anti riba SSW dan mendapatkan manfaat produk khususnya produk herbal yang kita bahas malam hari ini.
Dan kepada semua mitra, ini pertanyaan terakhir, nanti boleh pertanyaannya di belakang ya, karena waktunya sudah pukul 22.01. Mungkin itu aja yang dapat Umi sampaikan. Mohon maaf kalau masih banyak pertanyaan. Masih ada 100 yang bertahan. Mudah-mudahan ilmu yang Umi sharingkan hari ini dapat bermanfaat dan dapat dibagikan lagi kepada yang lainnya agar menjadi tambah berkah gitu ya. Dan kita sehat semua dengan wasilah PTBS dan tetap semangat menjalankan syiar dakwah dan tetap semangat menjalani kehidupan, hanya bergantung kepada Allah, jangan takut dengan kondisi saat ini ya, ada Omikron dan lain sebagainya. Pastikan semua itu adalah makhluk Allah, biarkan dia di sebelah sana, kita di sebelah sini, jangan mengganggu gitu ya, dan tetap semangat, jangan takut dengan hal-hal yang aneh-aneh, dan selamat untuk dapat mendalami lagi ilmu-ilmu produk yang akan Umi sampaikan. Umi diberikan kesempatan oleh founder SSW Abi Masuri untuk menyampaikan lagi dengan detail, dengan yang lebih lagi pada saat One Day Training atau ODT tanggal 13 Februari 2022 di Geraha Hartika. Pastikan Bapak Ibu hadir dan menghadirkan mitra-mitranya untuk sama-sama menjadi ahli ya di bidang product knowledge dan bagaimana memulai dengan benar usaha ini sehingga kita mencapai reward-reward yang sudah disiapkan di PTBS. Sekian dari Umi, Mbak Mega. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Umi atas materi tentang herbal dari salah satu dari produk dari PTBS ini. Terima kasih waktunya, ilmunya, terus ada solusi-solusi yang dari 17 mitra yang bertanya tentang pemakaian atau ada keluhan-keluhan. Alhamdulillah bisa Umi jelaskan semuanya. Semoga bermanfaat dan sama-sama mitra yang mungkin sakit dan kesembuhan. Sampai 100 lebih partisipan dalam Zoom ini. Sampai terakhir. Alhamdulillah nggak memperpanjang ini. Terima kasih kepada yang tugas hari ini. Dan mohon maaf, begitu banyak kekurangan karena juga ini maaf kalau salah dalam jadi untuk ini saya ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Uni Mega Susanti selaku moderator pada malam hari ini dan kepada Umi Elis Ratnasari atas materinya yang luar biasa. Alhamdulillah banyak pertanyaan, banyak yang terjawab ya. Semoga bisa menjadi solusi, menjadi wasilah pertolongan Allah untuk bisa lekas sembuh serta menjaga imunitas dan kesehatan kita semua. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti materi yang tadi terkait BIMEX akan disampaikan di grup forum training.
nanti bisa di-download dan dipelajari kembali. Dan tentunya senantiasa kita terus belajar dari produk-produk PTBS, karena produk-produk PTBS adalah salah satu produk terbaik ya yang bisa menjadi wasilah untuk kesembuhan dan menjaga kebugaran serta meningkatkan imunitas kita semua. Dan insya Allah pada hari Ahad nanti tanggal 13 akan ada one day training. Tentunya selain kita belajar produk, kita juga akan belajar sistem, bagaimana terkait 5 kemahiran yang seharian kita akan belajar full ya. Insya Allah dari mitra yang baru pertama kali bergabung pun itu akan mendapatkan materi yang luar biasa. Bagaimana cara mengawalinya, bagaimana cara menjalankan bisnisnya, serta bagaimana kita melakukan PCA, pakai cerita dan ajak yang benar, serta masih banyak pembicara-pembicara yang luar biasa, bagaimana mendapatkan reward, bagaimana meraih penghasilan 100 juta setiap bulan, yang nanti akan kita bahas tuntas di one day training. Jadi pastikan sekarang kita jaga kesehatan, kita berikhtiar, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedang kurang sehat atau yang sedang sakit, baik dirinya maupun keluarganya maupun mitra-mitranya, semoga Allah berikan kesembuhan dan kesehatan kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah kita sampai di sesi akhir training kita pada malam hari ini, yaitu sesi foto bersama. Jadi diharapkan untuk bisa membuka kameranya bagi yang memungkinkan untuk didokumentasikan melalui layar kaca. Oke, dihitung sampai 3 bagi yang bisa untuk membuka kameranya. 1, 2, 3 dibuka. Oke. Ada yang nanyain kuis nih Bu Nina ya. Iya, nanti ditutup dulu ya, ditutup dulu sama Ani. Oke, kita foto dulu ya. Di sini ada 4 slide, masih ada 91 peserta, 4 kali. Tadi slide 1 dulu, semuanya senyum masing-masing. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga 1, 2, 3, dan slide terakhir 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu dan sahabat mitra SSW dimanapun berada, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Barangkali ada yang sedang dalam perjalanan juga, semoga dipermudah dan dilancarkan selama sampai tujuan. Dan tadi mungkin masih ada yang kurang sehat ataupun tadi keluarganya ya, kita doakan bersama semoga seluruh mitra SSW, seluruh keluarga SSW Allah berikan kesehatan yang berkah, Allah berikan kesembuhan bagi yang sedang kurang sehat ataupun yang sakit, dan semoga kita semua diberikan keberkahan dalam segala aktivitas, dalam segala urusan, dalam setiap keadaan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, marilah kita akhiri pertemuan online kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian.